Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran siang hari ini. Materi atau topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang menjadi bahan referensi Alkitab yaitu Mazmur 108 ayat 11 sampai dengan 14 dan Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Ada beberapa pertanyaan pendahuluan untuk memasuki materi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian sudah memahami definisi dari beriman dan berharap kepada Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah perbedaan ketika kita beriman dan berharap kepada Tuhan dengan kepada manusia? Pada dasarnya menyatakan iman pengharapan kepada Tuhan bukanlah hal yang gampang atau hal yang mudah. Siapapun harus belajar untuk dapat menyatakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi bukan berarti tidak ada Tuhan. Tuhan selalu menyatakan mujizatnya, kuasanya, bahkan penyertaannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat kita mengalami keberuntungan, tapi juga saat kita mengalami kemalangan ataupun sakit penyakit. Mazmur 34 ayat 5 menyatakan atau menjelaskan bahwa siapapun yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan harus dimulai dari adanya kesadaran bahwa Tuhan itu nyata adanya dan Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kesadaran dan penghayatan pada keberadaan Tuhanlah yang akan membuat kita mampu menyatakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Adapun tantangan dan kendala dalam menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, manusia harus mampu merendahkan hati. Dalam perspektif Kristen, iman berarti suatu sikap yang di dalamnya seseorang berusaha untuk melepaskan andalannya, termasuk pada usahanya sendiri untuk memperoleh entah itu keselamatan, kebajikan, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, ketika manusia ingin menyatakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan, ia harus merendahkan hati dan mengakui bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ini tentu menjadi kendala atau tantangan tersendiri, karena seringkali kita sulit merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati tentu berbeda dengan merendahkan diri. Merendahkan hati berarti kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan miliki adalah berasal dari Tuhan semata. Oleh karena itu, kita tidak mau memamerkan apa yang kita punya dan yang kita lakukan. Sementara merendahkan diri berarti kita mempercayai bahwa kita bodoh, lemah, tidak bisa melakukan apapun, dan tidak tertolong. Dan karenanya, kita menyesali keberadaan diri kita. Dengan demikian, merendahkan hati saat menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan adalah suatu sikap untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, bukan menunjukkan apa-apa saja yang kita miliki. Yang kedua, manusia harus mampu menguasai diri dan sabar. Tantangan atau kendala berikutnya biasanya berkaitan dengan penguasaan diri dan kesabaran. Ada beberapa orang bahkan meninggalkan Tuhan hanya karena masalah dan tantangan yang berasal dari dalam. Amsal 16 ayat 9 menyatakan bahwa hati manusia seringkali memikirkan jalan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Tuhan yang menentukan arah langkah hidup manusia itu. Jika kita menguasai diri, sabar, tetap optimis, itulah bukti penyataan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah
Manusia harus siap ketika sekitarnya mencemooh imannya. Tantangan yang ketiga ini berasal dari luar diri manusia. Itu sebabnya manusia harus berusaha untuk bisa mengatasinya. Tahukah kalian siapakah tokoh yang dimaksud? Betul, dia adalah Ayub. Dia adalah teladan bagi kita, bukan hanya dalam hal kesetiaan, melainkan juga dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ayub tidak peduli dengan orang yang mencemooh dia. Ayub tetap beriman kepada Tuhan dan terbukti Tuhan mengembalikan semuanya lebih dari sebelumnya. Untuk dapat menaklukkan tantangan dan kendala tersebut, maka harus ada karakter tangguh. Kita harus memiliki karakter tangguh. Tangguh artinya sukar dikalahkan, andal, dan kuat. Bersama Tuhan, kita pasti tangguh, sehingga mampu menyatakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Penjelasan teks Alkitab, Mazmur 108 ayat 11 sampai dengan 14. Perikop ini menjelaskan tentang otoritas Tuhan secara total atas kehidupan manusia. Semuanya akan sia-sia jika Tuhan tidak menolong. Pemazmur menyatakan bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan saja perbuatan yang besar dapat dilakukan, dan hanya di dalam Tuhan saja ada keselamatan. Penjelasan teks Alkitab Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Injil Markus ditulis pada masa pemerintahan Pax Romana. Pada masa itu orang Yahudi mengalami penindasan, khususnya secara ekonomi. Mereka harus membayar pajak yang besar kepada penguasa. Mereka bisa menjual wanita dan anak-anak untuk dijadikan budak. Posisi perempuan Sirofenisia sangatlah rendah di mata masyarakat Yahudi saat itu. Ia menatap Yesus yang adalah orang Yahudi dan memberanikan diri menyatakan iman dan pengharapannya. Ia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong anaknya. Pada akhirnya, Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi perempuan tersebut dan anaknya. Yang menjadi rekapitulasi atau rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah bahwa menyatakan iman dan pengharapan kepada Tuhan harus dimulai dari kesadaran bahwa Tuhan itu nyata adanya dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Yang menjadi tantangan atau kendalanya adalah yang pertama, manusia harus mampu merendahkan hati. Yang kedua, manusia harus mampu menguasai diri dan sabar. Dan yang ketiga adalah manusia harus siap menerima cemoohan dari lingkungan sekitar atau orang-orang terdekatnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan